Nama Tuhan, Shalom. Shalom. Apa kabar jemaat terkasih? Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada di tempat ini dalam sukacita yang besar. Kita boleh datang untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Selamat datang untuk seluruh jemaat yang sudah hadir, dan dengan sepakat kita bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Kita mendengar Dia. Hari ini kita memuji Dia, membesarkan namanya. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita memuji membesarkan nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari satukan hati kita mulai ibadah ini, kita berdoa dalam ibadah gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu melimpah di setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau telah tuntun dalam waktu seminggu sepekan ini Tuhan. Engkau memberkati kami dengan segala kesehatan Tuhan, segala pekerjaan, usaha kami. Engkau memberkati kami. Biarlah hari ini Tuhan, hari perhentian Tuhan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Pada waktu hari Sabat Tuhan, kami akan beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Layaki kami Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, hati, segala pikiran kami Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami Tuhan, segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan dalam waktu seminggu sepekan ya Bapa. Kami sangat percaya hadirat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Engkau melayani kami Tuhan dengan kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kekudusan-Mu melingkupi hati dan pikiran kami Tuhan. Hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan ada Tuhan di tempat-tempat ibadah kami Tuhan, di mana kami Tuhan dengan hati yang tulus memuji menyembah-Mu Tuhan, bersorak-sorak bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga hadirat-Mu Tuhan, pujian penyembahan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus di dalam ibadah kami Bapa. Urapi kami semua Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, dari WL, singer, imam-imam musik-Mu Tuhan Yesus. Curahkan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Curahkan dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami bersorak-sorai Tuhan bersama malaikat-Mu ya Bapa. Sehingga dengan pengurapan kuasa-Mu Tuhan dari surga Tuhan Yesus terimpartasi kepada kami semua, kepada setiap jemaat kami Tuhan, dengan nyanyian pujian kami Bapa. Urapi untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor Hendrik Tuhan, yang percaya Kau berikan Tuhan dengan hikmat, kuasa, firman-Mu ya Bapa. Wahyuan-Mu Tuhan, Kau akan meningkatkan Tuhan Yesus, memberikan pengertian segala sesuatu firman-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu Kau akan menabur pada setiap kami Tuhan Yesus. Boleh kami meresponi, sehingga kami Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan menjadi berkat buat kami. Ada pelepasan, ada kepuasan, ada kemerdekaan, ada berkat mujizat yang Kau berikan Tuhan buat hari ini Tuhan. Oleh firman-Mu yang Kau sampaikan hamba-Mu buat Pastor Hendrik Bapa. Mari Tuhan Yesus, firman-Mu yang Tuhan yang akan bekerja di dalam khotbah, di dalam firman-Mu atas hamba-Mu Pastor Hendrik ya Bapak. Berkati Tuhan, berkati buat Pastor Maniko Tuhan, untuk kembali sidang kami. Kami percaya Kau juga akan mengurapi, Kau beri kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan atas kepemimpinan untuk GBI Tuhan Gatot Subroto buat Pastor Niko ya Bapak, dengan kesehatan yang sempurna Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan untuk Pastor Niko ya Bapak. Kau berikan kepekaan, bertajam rohnya Tuhan, segala visi misi yang Kau berikan Tuhan, sehingga boleh menangkap pesan-pesan dari Engkau Tuhan, dengan visi Tuhan atas yang Kau berikan atas gembala sidang kami Tuhan. Curahkan Tuhan dengan api Pentakos yang ketiga ini Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan lebih berkarya lagi Tuhan, memanifestasikan Tuhan atas hamba-Mu Tuhan, sehingga boleh mentransferkan untuk api Pentakos ini Bapak, boleh mengenal Tuhan maksud dan tujuan untuk seluruh di gereja-gereja kami Tuhan, mengenal api Pentakos yang ketiga ya Bapak. Kami percaya Tuhan memberkati buat Pastor Niko ya Bapak. Berkati kedua wakil kami Tuhan Yesus. Biarlah keunitian Tuhan, satu tujuan, satu visi misi yang Kau berikan, yang selalu mendukung atas gembala sidang kami untuk Pastor Niko Bapak. Diberkatilah hamba-hamba-Mu Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan untuk Pastor Welia bersama Ibu Gembala Tuhan di Cikampek Tuhan. Kami percaya dengan keunitian Tuhan Yesus di dalam pengembalaan seluruh setiap cabang-cabang yang ada Tuhan Yesus, yang
pembawa CK4 Tuhan, termasuk Ibu pada mangan seluruh yang ada ya Bapak yang percaya Tuhan memberkati Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati dengan kasih sempurna-Mu ya Bapak, sehingga api Pentakos boleh tercurah ya Bapak, dengan penuaian akan terjadi di dalam pengembalaan CK4 Tuhan. Harvest Now Tuhan ya Bapak, Engkau yang akan Tuhan Yesus melawat dengan api Pentakos yang ketiga nih ya Bapak, sehingga perjumpaan otentik seluruh setiap umat yang ada yang tercurah atas di CK4 Tuhan. 10.000 jiwa akan mengenal Engkau Tuhan, bahwa Yesus sebagai Tuhan Tuhan kami Bapak. Kami mengasihi untuk atas gembala Pastor Yulius seluruh pelayan-pelayan Bapak. Berkati juga Tuhan untuk Pastor Hengki sebagai gembala kami Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi, Engkau yang kekuatan Tuhan sebagai leadership kami Tuhan, atas pengumpulan kami pada pangan Bapak. Mari mampukan Tuhan. Tuhan memberkati untuk gembala seluruh setiap anak-anaknya Tuhan, di dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun setiap anak-anak yang bekerja seluruhnya Tuhan Yesus, seluruh aspek Tuhan memberkati hamba-Mu dimanapun berada ya Bapak. Kau berikan kesehatan, kekuatan dari Engkau Tuhan. Kami percaya api Pentakos yang ketiga Tuhan akan terjadi Tuhan, penuaian akan terjadi. Engkau yang melawat Tuhan di seluruh di KP Pademangan Tuhan, di seluruh domisili yang ada Tuhan, di Perman Barat, Perman Timur, Sunter, Raja Wali, dilawat Tuhan Yesus. Kau yang akan Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa ya Bapak. Kau yang akan menggendong menarik jiwa-jiwa Tuhan boleh hadir dalam ibadah kami Tuhan Yesus, sehingga ada pertumbuhan 50 jiwa per tiap bulan ya Bapak. Kita melihat bangku-bangku kosong penuh dengan kemuliaan. Berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk negeri kami cintai, buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan yang akan menuntun bangsa kami. Untuk Prabowo Gibran atas kepemimpinan Presiden kami yang sudah terpilih, kami percaya biarlah hikmat yang takut Engkau Tuhan tercurah Tuhan. Engkau yang akan melakukan Tuhan dengan tuntunan dengan awan-Mu Tuhan untuk bangsa kami, negeri kami Tuhan. Bangkitkan bangsa kami Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan-Mu ya Bapak atas bangsa kami. Engkau yang akan memulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan, dalam sosial, ekonomi Tuhan, maupun segala pertumbuhan apapun Tuhan. Engkau akan membangkitkan Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan akan menerobos Tuhan Yesus dengan segala kekayaan kemuliaan yang Kau berikan atas bangsa kami Tuhan, sehingga Indonesia maju, Indonesia bangkit, Indonesia emas boleh terwujud Tuhan untuk bangsa kami Bapak, sehingga tuntunan-Mu Tuhan bangsa kami akan mengalami Tuhan Yesus transformasi, mengalami segala kekayaan kemuliaan atas bangsa kami Tuhan Yesus. Kami hanya minta Tuhan atas kepemimpinan yang sudah percayakan bangsa kami Tuhan, hikmat yang dapat anggap akan Engkau Tuhan, hikmat yang berintegritas Tuhan Yesus, untuk membawa seluruh kepemimpinan dari menteri, DPR, gubernur, maupun seluruh pejabat-pejabat yang terkenal Tuhan Yesus. Mari Tuhan, jamah hatinya Tuhan Yesus, boleh sungguh-sungguh yang berintegritas untuk membangun negeri kami yang cintai ya Bapak. Biarlah kami percaya bangsa kami Tuhan, Kau yang menuntun Tuhan Yesus, pemulihan terjadi. Berkati juga Tuhan untuk bangsa umat kesayangan Israel Tuhan Yesus. Terus Tuhan luputkan bangsa umat kesayangan-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan, Allah dan Yakub Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai umat-Mu ya Bapak, sehingga bangsa umat-Mu Tuhan Yesus memberi kemenangan Tuhan Yesus, dan tergenapi dengan rencana-rancangan-Mu ya Bapak, yang terbaik buat bangsa umat kesayangan-Mu Bapak. Diberkatilah ya Tuhan kami semua buat hari ini Tuhan. Biarlah kami buka hati dan pikiran kami akan bawa doa, pujian, penyembahan ini hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kau Tuhan bersama-sama kami pulang membawa berkat dan sorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih untuk doa-doa yang sudah disampaikan. Kita menyaksikan tayangan VOP. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja, dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya, dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri
istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.
tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepadanya. Kita masuk dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkaulah yang besar dan baik. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
Kami mau bersuka cita, bersorak bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kita yang mau bersorak, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan kita dan Bapak Ibu boleh sahabat kiri kanannya katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Jangan berhenti memuji Tuhan, amin. Sama-sama kita naikkan pujian kita dan bertepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji.
semangat, kita naikkan pujian ini. Sebab Allah bangkit, bersoraklah. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, panggilannya menampik firman-Nya. Sekarang waktunya tukar diri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, panggilannya menampik. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju semua lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu Tuhan, dari musim ke musim, dari waktu ke waktu Engkau memelihara kami. Engkau Tuhan telah menolong kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
Tuhan terima kasih. Haleluya. Seberapa kita yang telah menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih. Dari musim ke musim Engkau menolong kami. Kami mau mendengarkan sabda kebenaran-Mu Tuhan. Biar hati kami, hati yang penuh dengan sukacita menerima. Terima kasih. Terima kasih. Setiap hari di dalam kehidupan kami. Kebaikan dan perbuatan-perbuatan ajaib membuat kami bersyukur dan percaya kepada kekuatan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami masuk dalam dunia yang semakin hari sulit dan sukar kami lalui, satu hal yang kami percaya akan janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami. Kami tahu hanya firman-Mu lah yang mampu mengubahkan setiap kehidupan kami, memberkati kami, mendidik kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaran, membuat kami yakin terus akan kuasa dan kebesaran-Mu. Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu bagi kami pagi hari ini. Siapapun kami di tempat ini, setiap sidang jemaat Tuhan, kami membuka hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami untuk ditaburi, diberkati firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ambil alih pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami kembalikan segala hormat, hanya pujian, syukur bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami siap belajar dan diberkati firman-Mu. Kita yang siap diberkati firman-Nya, mari bersama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan bagi kita semua selamat pagi. Shalom. 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 Apa kabarnya Bapak Ibu? Haleluya. Pagi ini saya melihat orang yang luar biasa. Saya percaya bahwa Allah yang luar biasa
adalah Allah yang memberkati kita dengan cara-cara hebat dan luar biasa pula. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebuah anugerah tentu yang besar kita rasakan dari Tuhan kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini. Tuhan izinkan, ini adalah kesempatan bagi kita untuk terus belajar mengenal Tuhan. Amin. Ketika kita belajar mengenal Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan dalam kuasanya yang besar tentu memperlengkapi kita dengan berkat dan hikmatnya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya kembali untuk ada di tempat ini, kita sama-sama beribadah. Saudara, tentu waktu yang sangat lama bagi saya, dan ini adalah kesempatan bagi saya untuk boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu tidak lupa saya ya. Yang lupa pasti jarang nonton TV di rumah Saudara ya. Atau di rumahnya nggak ada TV Saudara. Tapi percayalah, saya pernah masuk TV cuma nggak pernah kelihatan Saudara ya. Nggak apa-apa, yang penting masuk TV Saudara. Karena diundang cuma jadi penonton yang disuruh tepuk tangan Saudara ya. Nggak apa-apa, yang penting pernah masuk TV Saudara ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar pagi hari ini firman Tuhan dengan tema memperkuat iman kepada Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, memperkuat iman kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 30. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Bapak Ibu boleh persiapkan Alkitabnya. Slide next. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 Saudara. Ya. Sudah Bapak Ibu boleh perhatikan dengar baik. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Perhatikan pada bagian yang terakhir dari ayat ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang dari kisah Daud sampai pada akhirnya kita mendengar firman ini, kita tahu bersama-sama dengan Daud. Daud adalah seorang yang dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud adalah seorang pelarian. Dia dikejar oleh Saul dan dia lari ke satu kota yang namanya Ziklag, Saudara. Dan waktu dia sampai di kota Ziklag, ternyata dia berjumpa dengan banyak orang yang punya nasib yang sama dengan dia. Artinya semua orang yang ada di tempat itu adalah orang-orang yang pelarian, Saudara. Nah, ketika dia sampai di tempat itu, dia menjadi pemimpin atas orang-orang yang ada di tempat itu. Nah, Saudara, ketika dia ada di Ziklag, dia memiliki hubungan yang baik dengan Raja Filistin. Ya, memiliki hubungan yang baik dengan Raja Filistin. Raja Filistin begitu mengasihi Daud, Saudara. Kemana-mana Daud ikut. Dan dalam setiap peperangan Daud banyak menolong dan membantu Raja Filistin. Suatu ketika Raja Filistin membuat sekutu dengan negara-negara bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka untuk berperang melawan orang Israel. Nah, Saudara, ketika mereka melakukan pertemuan, Saudara, ini menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena Daud adalah orang Israel. Artinya apa? Kalau kita bawa Daud, bisa saja nanti bukan menolong kita, tetapi sebaliknya. Ini akan menjadi masalah buat kita. Maka Raja Filistin memutuskan untuk memulangkan Daud ke Ziklag. Waktu Daud dipulangkan ke Ziklag, Daud memimpin orang-orang yang bersama dengan dia, Saudara. Dan ketika sampai di Ziklag, dia menemukan kota itu habis terbakar. Pada ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu puncak di mana ketika mereka sampai di tempat itu, rakyat yang bersama-sama dengan dia mengalami satu kepedihan hati, kekecewaan, kemarahan kepada Daud. Sebab kenapa? Karena anaknya laki-laki dan perempuan semua habis ditawan oleh orang-orang Amalek. Habis ditawan, Saudara. Namun sesuatu hal yang luar biasa dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ternyata
Ada satu respon yang lain yang muncul dari kehidupan Daud. Kalau orang-orang ketika mendapat pergumulan, tantangan, masalah, umumnya respon yang muncul, yang nampak, yang keluar adalah marah, kecewa, dan pedih hatinya. Tetapi berbeda dengan Daud pada ayat yang terakhir dikatakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Maka saudara, yang dikasih oleh Tuhan atas tantangan dan persoalan yang mungkin pernah kita hadapi dan kita akan hadapi, umumnya akan muncul banyak respon. Ada respon seperti rakyat yang dipimpin oleh Daud. Dia marah, kecewa, pedih hati, frustasi. Tetapi sebaliknya ada orang-orang yang memiliki respon seperti Daud. Ya, sedih adalah sesuatu hal yang wajar, tetapi dia tidak membiarkan dirinya untuk dikuasai oleh persoalannya, saudara. Dia mengambil satu keputusan dan tindakan yang luar biasa. Apa tindakannya? Dia menguatkan imannya kepada Dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman itu harus diuji. Karena ia dapat berubah melalui konflik. Ya, ujian akan membuktikan iman kita itu benar-benar hidup atau mati, saudara. Iman itu harus diuji. Karena ia dapat berubah melalui konflik, masalah, pergumulan, dan tantangan. Ujian akan membuktikan apakah iman kita benar-benar hidup atau justru sebaliknya. Maka saudara jangan pernah anti yang dengan namanya persoalan dan tantangan. Tetapi kau harus jadikan itu sebagai sebuah kesempatan untuk apa? Membuktikan bahwa kau punya iman yang hidup kepada Dia. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan mau. Ketika iman kita bertumbuh atas persoalan dan tantangan, di situ kita akan melihat kuasa Tuhan yang besar terjadi bagi kita. Ini yang harus kita perhatikan baik. Ini yang harus kita bangun. Tantangan, persoalan bisa menjadi satu kesempatan yang Tuhan siapkan bagi kita untuk membentuk iman kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Dan Daud melihat bahwa tantangan yang sedang dia hadapi adalah sebuah kesempatan baginya untuk apa? Menguatkan imannya kepada Tuhan. Menguatkan imannya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara dengar baik. Pertanyaan yang penting bagi kita belajar dari kehidupan Daud adalah, apa yang membuat Daud sehingga dia mengambil satu keputusan untuk menguatkan imannya kepada Tuhan? Saudara dengar baik, cara memperkuat iman Daud kepada Tuhan adalah yang pertama, bahwa dia beribadah kepada Tuhan. Cara Daud menguatkan imannya kepada Tuhan adalah dia datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, iman Daud tidak tiba-tiba menjadi kuat, saudara. Tetapi dia mengalami satu proses dengan tindakan nyata. Dan ini keputusan dari Daud sendiri. Keputusan dari Daud sendiri untuk menguatkan imannya. Dan untuk menguatkan imannya, cara yang Daud lakukan adalah dia datang beribadah kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-7, saudara, kalau kita melihat baik, dengar baik, coba kita mundur. Tadi ayat yang ke-6 kita maju, saudara. Pada ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah baju efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ketika rakyat sedih, ketika rakyat pedih, Daud menguatkan imannya kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-7 dia bilang kepada Imam Abiatar untuk membawa baju efod itu. Dan Imam Abiatar seketika membawa baju efod itu dan memberikannya kepada Daud. Maka dari sini saya mau bilang bahwa yang dilakukan oleh Daud untuk menguatkan imannya adalah dia datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, imam itu ada di bait Allah. Imam itu ada di kemah suci. Imam itu ada di tempat peribadatan. Dan baju efod, Bapak Ibu Saudara dengar baik, adalah satu perlengkapan yang hanya dipakai oleh imam untuk beribadah kepada Tuhan. Maka ketika dia menghadapi satu struggle, masalah, problem, saudara, dia datang kepada imam, dia datang kepada pendeta, dia datang kepada hamba Tuhan, saudara. Lalu dia memohon
baju efod itu lalu dia kenakan. Artinya apa? Daud mengambil satu tindakan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, umumnya yang dilakukan oleh banyak orang ketika mendapat masalah dan tantangan, pergumulan yang besar adalah dengan tindakan-tindakan yang tidak benar, tindakan-tindakan yang tidak baik. Ini yang biasanya orang lakukan. Tetapi Daud, saudara, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dia masih memikirkan untuk beribadah kepada Tuhan. Wow. Saudara, biasanya kalau kita dapat masalah, saudara, ya, kita dapat masalah, kita dapat persoalan, saudara, ya, kita dapat pergumulan, makan aja udah gak enak, saudara. Betul ya? Makan aja udah gak enak, minum juga udah gak ada rasa, saudara. Artinya mau ngapa-ngapain juga sudah tidak membuat kita bergairah. Kita berdiam, merenungkannya, memikirkannya. Kalau ada orang mau bercanda dengan kita, ya, biasanya respon yang keluar dari kita adalah marah. Kenapa? Ini hal yang terjadi yang biasa orang alami ketika dia dapat masalah atau tantangan dalam hidupnya. Ya, tantangan dalam hidupnya. Nah, Daud ini berbeda, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Dia dapat masalah, tantangan, dia masih memikirkan untuk beribadah. Artinya, saudara, ada sesuatu hal, ada satu rahasia yang pada akhirnya kenapa Daud mau datang beribadah kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika dia datang beribadah kepada Tuhan, saudara, ya, dia datang beribadah kepada Tuhan, artinya, saudara, dia masuk kepada satu tempat di mana tempat itu memberikan kedamaian dan kesejahteraan buat dia. Memberikan kedamaian dan kesejahteraan buat Daud. Saudara, berbicara tentang tempat rumah Tuhan, ya, rumah Tuhan adalah satu tempat yang memberikan kedamaian dan kesejahteraan buat Daud. Ini yang perlu dibangun oleh Daud adalah hati dan perasaannya. Hati dan perasaannya. Supaya dia tidak berpikir buruk, dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan tidak benar, adalah datang kepada Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, saudara, ya, datang kepada Tuhan adalah satu tempat yang memberikan kedamaian dan kesejahteraan, saudara. Yesus pernah bilang dalam Matius pasal 28, dia katakan begini, saudara, marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Memberikan kelegaan kepadamu. Maka dia tahu bahwa sumber ketenangan, sumber kedamaian, sumber berkat, sumber mujizat adalah ketika kita datang kepada Tuhan. Amin. Daud mengubah fokusnya bukan kepada masalah, tetapi kepada Tuhan yang besar yang mampu menghadapi masalah-masalahnya. Ini yang dibangun oleh Daud, dan ini yang banyak salah yang kita lakukan sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Maka hari ini, saudara, ubah fokus kita. Masalah, tantangan itu adalah sesuatu hal yang semua orang pasti akan hadapi. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi, semua kita pasti akan hadapi, saudara. Tidak ada yang lewat dari masalah. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan adalah ubah fokus kita. Jangan sampai kita dikuasai oleh masalah, tetapi biarkan hidupmu dikuasai oleh Tuhan yang besar, sehingga ini memberikan kekuatan bagi kita. Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka kita dapat lihat jelas, dasar yang membuat Daud datang beribadah kepada Tuhan adalah karena dia tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, Tuhan sumber mujizat, Tuhan sumber damai, dia sumber berkat, dia datang kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, prioritaskan dan utamakan Tuhan. Tidak ada cara lain.
Filipi 4 ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yeremia 17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang menaruh harapannya kepadanya. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Diberkati, Bapak Ibu. Maka saudara, ini tergantung paradigma. Kita harus rubah mindset kita. Kita harus bangun fokus kita untuk terus datang kepada Tuhan. Artinya apa? Memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Percayalah, ketika kita mengutamakan Tuhan, Matius bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu, saudara. Ini janji Tuhan buat kita yang mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah masalah Daud langsung selesai? Enggak, saudara. Nah, tapi dia tahu bahwa ketika dia ada di dalam Tuhan, memberikan kekuatan baginya, memampukan dia untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, oleh sebab itu yuk, kita sama-sama belajar untuk memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Biasanya hal-hal yang dapat terlihat kita mengutamakan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan adalah kita datang beribadah kepadanya. Amin. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan gereja. Itu adalah salah satu kesempatan dan tempat bagi kita untuk bersekutu dan bertemu dengan Dia. Saudara, utamakan Dia lebih dari segalanya. Percayalah, ketika kita datang mengutamakan Tuhan, apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah kita lihat, ya, semuanya itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Yuk, kita sama-sama datang beribadah. Saudara, berbicara tentang tempat, artinya ketika kita datang ibadah, saudara, ke gereja, ini memberikan satu kesempatan bagi kita untuk tertanam di tempat itu. Tertanam di tempat itu. Di negara timur, saudara, saya belajar bahwa ketika mereka menanam tumbuh-tumbuhan itu dengan jarak yang agak jauh dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Waktu mereka menanam tanaman pada tanah itu, saudara, dan tumbuhan-tumbuhan dan tanaman itu bertumbuh, lalu ketika bertumbuh semakin besar, itu ranting-rantingnya diikatkan pada batu, digantung batu di ranting-rantingnya, saudara. Saya bingung, maksudnya apa? Kenapa dia lakukan begini? Ternyata, saudara, saya cek bahwa itu dilakukan supaya apa? Supaya ranting-ranting, supaya batu pada ranting-ranting, supaya batu yang diikatkan pada ranting-ranting itu menjadi satu beban yang membuat tanaman itu menancapkan akarnya semakin dalam. Ketika akarnya semakin dalam, Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Pondasinya semakin kuat. Di negeri timur itu angin kencang, topan, itu sesuatu hal yang biasa. Maka ketika itu datang, Bapak Ibu Saudara, nggak membuat tumbuh-tumbuhan itu tumbang, nggak mudah roboh, nggak mudah patah, saudara. Kenapa? Pondasinya kuat. Pondasinya kuat, saudara. Nah, maka gereja itu harusnya menjadi satu tempat bagi kita. Kita datang beribadah, kita sedang menanamkan diri kita kepada Tuhan, menanamkan iman kita kepada Tuhan, saudara. Dan masalah-masalah yang sedang kita hadapi itu seperti batu yang harusnya membuat kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, menancapkan iman kita kepada Tuhan. Gak heran kalau badai, persoalan, tantangan, masalah datang menimpa hidup kita, kita udah nggak mudah baperan. Kita udah nggak mudah cengeng, kita udah nggak mudah kecewa, dan semua ini dilakukan bagi orang-orang yang imannya nggak kuat. Tapi orang yang punya iman akan melihat masalah itu sebagai satu tantangan untuk apa? Memperkuat imannya, seperti Daud, Bapak Ibu Saudara. Maka jangan main-main dengan ibadah. Jangan menganggap ibadah sebagai satu rutinitas.
kegiatan-kegiatan gereja. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjadikan ibadah adalah sebagai satu kesempatan untuk kita menikmati hadiratnya, berjumpa dengan Tuhan, menanamkan iman kita untuk semakin hari semakin dalam. Firman Tuhan bilang ibadah itu mengandung janji, baik hari ini maupun kehidupan yang akan datang, kekekalan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kau malas ibadah, kau pastikan kau pasti di surga gak betah. Karena di surga itu ibadah Bapak Ibu Saudara. Baca kitab Wahyu semua bilang haleluya, hosana, terpujilah Tuhan. Seluruh malaikat bersorak-sorak memuji Tuhan. Maka kalau kau hari ini malas ibadah, aku pastikan kau gak betah di surga nanti. Di surga kerjaannya beribadah. Maka Alkitab bilang bahwa ibadah hari ini mengandung janji untuk kehidupan hari ini maupun kehidupan yang akan datang. Amin. Maka rajin-rajin ibadah. Jangan malas. Utamakan Tuhan, prioritaskan Dia. Karena sesungguhnya ini sedang melatih badan kita kepada satu kehidupan yang kekal. Alkitab bilang begitu Bapak Ibu Saudara. Di surga nanti semuanya ibadah. Ya, semuanya ibadah. So, yuk jangan malas-malas. Kita justru harusnya memiliki semangat yang tinggi untuk datang ibadah. Amin. Karena kau malas hari ini saudara datang ibadah, sekali lagi ku pastikan kau nggak akan masuk surga saudara. Nggak betah kau di surga. Ya, sedikit-sedikit nanti mau ibadah, kau izin sama Om Petrus, mana? Boleh gitu. Asam Om Petrus, asam. Ada korek Om Petrus tidak ada. Di luar ada, kau lihat ke bawah ada api neraka. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Kita harus belajar betah untuk ibadah. Amin. Karena ini sedang melatih diri kita kepada satu kehidupan yang kekal. Amin. Itu pertama. Yang kedua, ibadah itu menjadi satu kesempatan untuk menanam iman kita semakin kuat. Percayalah, tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, saudara, nggak akan membuat kita mudah goyang, nggak akan membuat kita mudah putus asa, nggak akan mudah membuat kita tumbang, karena iman kita tertancap kuat, saudara. Amin. Saudara, dinding kalau kita tancapkan paku ke dinding itu, Bapak Ibu, ya, beban yang berat kalau kita gantungkan di paku itu akan kuat, Bapak Ibu Saudara, menahan bebannya akan kuat. Sama kalau iman kita tancapkan kepada Tuhan yang besar, tantangan, masalah kita akan sanggup hadapi. Amin. Maka yuk kita sama-sama, yang pertama seperti apa yang dilakukan oleh Daud adalah dia datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Dia datang beribadah kepada Tuhan, memprioritaskan, mengutamakan Tuhan, mengarahkan pandangannya untuk fokus kepada Tuhan yang besar. Dengan beribadah, Tuhan memberkati Daud dengan kelegaan, kedamaian, membuat hatinya tenang. Di dalam ibadah, Tuhan memberikan kekuatan bagi Daud untuk menghadapi semua tantangan. Segala perkara dapat dia tanggung, yang memberikan kekuatan kepada Daud. Di dalam ibadah, saudara, mengandung janji, baik kehidupan hari ini maupun kehidupan yang akan datang. So, ibadah itu banyak berkatnya. Amin. 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 Ibadah itu banyak berkatnya. Ya. Tapi jangan pindah-pindah ibadahnya. Jangan pindah-pindah ibadahnya. Pak Pendeta kan sebuah gereja sama, betul. Di mana aja kita bisa bergereja, betul. Tapi ini persoalan bagaimana kita tertanam di satu tempat. Kalau kau pindah-pindah, kau gak akan tumbuh. Coba Bapak Ibu tanam satu tanaman di dalam pot, udah tumbuh segini nih, tumbuh, cabut, pindahin lagi. Udah gitu cabut, pindahin lagi. Cabut, pindahin lagi. Cabut, pindahin lagi. Boro-boro berbuah, tumbuh aja kagak, saudara. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Sama seperti itu hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti itu hidup kita. So kita butuh satu tempat di mana kita bisa tertanam di tempat itu. Kita ditanam, kita dirawat, kita dipelihara, kita bertumbuh, dan kita menghasilkan buah. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama belajar untuk tertanam di satu tempat. Di tempat itu kita membiarkan diri kita dirawat, ya, dirawat saudara, sampai pada akhirnya kita bertumbuh dan kita menghasilkan buah. Amin.
Haleluya. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Daud. Dia datang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara, ketika dia datang beribadah kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Coba kita maju kepada ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Kemudian bertanyalah Daud kepada siapa? Kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akankah mereka dapat kususul? Dan ia berfirman, dengar baik, dan Allah berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan mereka dari tawanan. Saudara, pada ayat yang ke-8 dikatakan Daud bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, saudara. Saya coba melihat bagaimana kehidupan Daud, saudara. Tidak ada yang kurang dengan dia. Kualifikasi sebagai seorang pemimpin perang, panglima perang, saudara, harusnya membuat Daud tidak bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Dia sudah menguasai teknik dan caranya. Dia punya banyak tentara pasukan yang membuat dia harusnya tidak bertanya kepada Tuhan. Artinya apa? Kualifikasi hidup Daud itu gak perlu diragukan. Mumpuni dia orangnya, kuat dia orangnya, hebat dia orangnya, sanggup dia orangnya. Tetapi dia merendahkan hatinya. Dia merendahkan hatinya, Bapak Ibu Saudara, untuk datang bertanya kepada Tuhan. Artinya apa? Dia berdoa kepada Allahnya, memohon tuntunan apa yang harus dia lakukan, saudara. Dan Allah menjawab doanya. Kejarlah sebab engkau dapat melepaskan para tawanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang di dalam berdoa yang Tuhan butuhkan adalah satu kerendahan hati, melepaskan dan menanggalkan ego dan kesombongan kita. Daud kalau mau ego, Bapak Ibu Saudara, dia udah gak pikirkan yang lain, dia kejar itu cepat-cepat. Tapi dia tanggalkan egonya. Dia tanggalkan kualifikasi yang membuat dia sombong, Bapak Ibu Saudara. Dia lepaskan semua itu. Dengan kerendahan hati dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan ketika dia berdoa dalam kerendahan hati, seketika itu Tuhan menjawab doa Daud. Maka Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Daud untuk memperkuat imannya adalah datang berdoa kepada Tuhan. Untuk berdoa kepada Tuhan, ego dan kesombongan kita harus runtuhkan. Dan dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Artinya apa? Mempercayakan bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita pasti yang terbaik. Amin. Pasti yang terbaik. Hari ini banyak orang malas datang berdoa. Karena kenapa? Doa itu dianggap sudah tidak relevan untuk konteks kehidupan sekarang. Orang banyak melakukan hal-hal yang instan dan melupakan Tuhan untuk datang berdoa. Banyak mengalihkan hidupnya kepada sesuatu hal yang cepat. Sekarang orang apa-apa bisa mencari informasi di Google. Mbak Google, bagaimana caranya mencari cewek yang cantik? Muncul itu, saudara. Cepat, gak perlu pakai doa. Bagaimana caranya supaya cepat kaya? Muncul itu, saudara. Apalagi kalau saudara datang ke ChatGPT. Oh, semua yang kita perlukan itu bisa keluar, saudara. Salah nggak pakai itu? Nggak ada yang salah, Bapak Ibu Saudara. Saya juga masih pakai itu. Tetapi menjadi satu hal yang membuat kita salah adalah ketika kita bergantung jadinya. Bapak Ibu mengerti maksudnya ya? Ketika kita bergantung kepada hal itu, artinya apa? Kita memberhalakan itu dan melupakan Tuhan. So, yuk kita sama-sama belajar untuk datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan tuh senang yang dengan namanya proses. Rawa bilang bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan.
Dan tidak ada satu rancangan Tuhan pun rancangan yang buruk, rancangan kecelakaan, semuanya penuh dengan damai sejahtera. Amin. Maka datang berdoa, Bapak Ibu. Doa itu, saudara, ada salah satu cara, doa itu adalah satu hal yang membuat kita bisa melihat bahwa Tuhan itu hidup. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama, doa adalah salah satu kesempatan yang Tuhan buat. Dan ini menjadi anugerah bagi umat untuk bertemu dengan Tuhan, bercakap-cakap dan berkomunikasi. Bagi sebagian bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar orang Israel, untuk mengetahui bahwa Tuhan mereka itu hidup adalah dengan menerka-nerka, meramal. Contoh, kalau gempa datang, saudara, mereka akan berpikir bahwa Tuhan lagi marah ini. Panen gagal, mereka akan berpikir bahwa Tuhan lagi marah ini. Ya, lalu ada kecelakaan, ya, kematian. Mereka akan berpikir meraba-raba menafsirkan, oh Tuhan dewa lagi marah ini. Begitulah cara mereka untuk menafsirkan Tuhan mereka berkomunikasi. Maka mereka banyak kasih korban, dan korban mereka itu tidak bermoral, saudara. Dan korban mereka itu adalah mempersembahkan manusia yang hidup. Itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain, saudara. Tapi berbeda dengan Tuhan Allah Israel. Dengan berdoa artinya apa? Dia sedang memperkenalkan dirinya bahwa dia itu senang Allah yang berkomunikasi. Dia senang berbicara. Kalau kita lihat Adam dan Hawa, Allah berbicara kepada mereka. Dia senang berkomunikasi. Seperti Musa, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Perhatikan perjanjian lama, saudara. Begitu intens mereka berkomunikasi. Artinya apa? Tuhan tuh senang berkomunikasi. Yang malas komunikasi itu kita. Jadi ketika kau datang berdoa, saudara, datang kau berdoa, ya. Seperti terjadi tidak ada apa-apa, saudara. Wah, kita harus perlu koreksi hati kita. Kita datang berdoa. Karena doa itu membuktikan bahwa dia itu adalah Allah yang hidup dan dia senang berkomunikasi. Maka kita tahu bahwa Allah kita itu senang berkomunikasi, artinya menyatakan kehendak dan keinginannya. Ketika dia memanggil Musa untuk naik di Gunung Sinai, Bapak Ibu Saudara, dia memberikan 10 perintah kepada Musa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung menyerupai apapun untuk disembah, jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Saudara, ini firman Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada umat. Artinya apa? Dia menyatakan keinginannya. Dia berkomunikasi supaya jemaat bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan Daud datang berkomunikasi kepada Tuhan untuk mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Yuk, kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara. Yesus pun berdoa. Yesus berdoa, dan dia bilang kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berdoa barang sejam saja? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Datang berdoa, Bapak Ibu. Yakobus bilang, doa orang benar besar kuasanya. Paulus bilang, tetaplah berdoa. Artinya apa? Doa itu penting, Bapak Ibu. Doa itu penting. Sepenting bagaimana kita perlu makanan untuk jasmani kita, demikian juga roh perlu berdoa. Untuk apa? Mengkoneksikan kita kepada Tuhan, supaya hidup kita itu selaras seperti apa yang Tuhan mau. Doa itu besar kuasanya. Jangan remeh, jangan anggap enteng. Doa itu besar kuasanya. Saudara, saya punya kehidupan bahwa hidup saya ini banyak mengalami kuasa dari doa. Suatu ketika, saudara, saya pernah diutus ke satu pulau terpencil di wilayah Riau, saudara, namanya Pulau Natuna. Di sana ada satu perusahaan pertambangan. Jadi mereka
rindu sekali untuk dilayani, saudara. Jadi jadi persekutuan organisasi saya mengutus saya untuk pergi ke sana. Saya berangkat dari Halim, naik pesawat kecil, saudara. Sesampainya saya di Pulau Natuna itu, saya disambut oleh beberapa karyawan yang ada di sana. Saudara, ketika saya sampai di sana, saya tinggal bersama-sama dengan karyawan yang ada di sana di mes. Karena karyawan yang ada di sana itu biasanya sistem rotasi, sekali 2 minggu dari Jakarta datang ke Pulau Natuna, yang di Pulau Natuna itu pulang kembali ke Jakarta. Jadi saya tinggal bareng-bareng dengan mereka. Suatu ketika malam hari, Bapak Ibu Saudara, saya mau pelayanan. Waktu saya mau pelayanan, saudara, saya bertemu dengan satu ibu. Ibu ini adalah salah satu pengurus dari persekutuan ini. Saya jabat tangannya, Bapak Ibu. Kita berjabat tangan dan kita perkenalan. Waktu saya menjabat tangannya, Bapak Ibu Saudara, di hati saya itu berbicara keras. Dia bilang begini, ibu ini punya pergumulan yang besar. Tidak berhenti sampai di situ saja. Dia jelas katakan dalam hati saya, pergumulannya adalah rindu punya anak. Saya pikir hanya sebuah perasaan saja. Jadi saya tidak fokus kepada suara hati ini, saudara. Saya tinggalkan dan saya melakukan kegiatan yang harus saya lakukan, saudara. Waktu saya selesai pelayanan ibadah, saudara, saya buat altar call. Waktu altar call, ibu ini maju ke depan. Waktu dia maju ke depan, mau konfirmasi suara hati saya di awal tadi. Nah, betul kan? Ibu ini punya masalah. Lalu waktu saya turun, Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa buat ibu ini. Saya tanya, ibu, apa yang saya mau doakan? Dia bilang begini, Pak, sudah 15 tahun saya menikah. Kami menikah 15 tahun tapi belum punya anak. Waktu dia bilang begitu, saudara, waduh, saya terkejut, saudara. Saya terkejut sekali. Saya tidak peka dengan suara Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan mau taruh buat ibu ini. Saudara, saya minta ampun sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, jadi kehendak-Mu buat ibu ini. Tuhan ada maksud yang besar buat ibu ini. Tuhan berkati ibu ini dengan anak. Saudara, saya berdoa buat ibu ini, amin. Saya besoknya pulang kembali ke Jakarta. Tidak ada kabar, seminggu, 2 minggu, tidak ada kabar, sebulan, 2 bulan, tidak ada kabar. Pada bulan yang ke-6 masuk chat ke WA saya. Waktu saya buka chatnya, kontak ibu ini yang masuk ke WA saya. Saya berpikir kita nggak pernah ada komunikasi, tiba-tiba ada komunikasi. Penasaran saya, ada pesan apa? Saya buka, Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarang chatnya masih ada. Itu tahun 2020, Saudara. Artinya sudah 5 tahun. Saudara, saya buka chatnya. Saya baca, saudara, pesannya begini. Pak Shalom, puji Tuhan, terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan. Terima kasih sudah mendoakan kami. Sekarang saya mengandung, Pak. Katanya gitu, saudara. Dia mengandung, saudara. Waktu saya baca chatnya, saudara, saya, bulu kuduk saya naik. Tapi hati saya bahagia. Saya juga bingung bahagia kenapa. Dia yang hamil, saya yang senang. Tapi maksud saya ini adalah sukacita dari Tuhan, saudara. Artinya apa? Ketika orang diberkati, kita senang. Ya, 15 tahun Bapak Ibu bisa bayangkan, tidak menikah, belum punya anak, saudara. Dan malam hari itu kuasa Tuhan besar dan terjadi buat ibu ini. Kita berdoa, saudara. Kita berdoa, Tuhan berkati ibu ini dengan anak. Amin. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, 6 bulan kemudian dia mengandung, saudara. Ini kuasa doa. Kuasa doa, saudara. Artinya ketika kita berpikir bahwa tidak mungkin, di dalam Tuhan itu mungkin. Amin. Daud melihat mungkin ketidakmungkinan untuk dia menyelamatkan keluarganya. Tapi dia datang bertanya kepada Tuhan, kejarlah. Dan Tuhan bilang apa? Sebab engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kuasa doa itu besar. Amin. Kau harus datang berdoa. Doa itu penting untuk iman kita. Doa itu besar kuasanya. Saya nggak tahu tantangan apa yang kau sedang hadapi hari ini. Yang saya tahu, Tuhan kita lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Datanglah berdoa. Karena di dalam doa, kita bisa melihat sesuatu hal yang kita nggak bisa lihat. Dan kita bisa mengalami sesuatu hal yang tidak mungkin. Dan Tuhan itu dapat lakukan. Amin. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Betul, ini yang terakhir. Yang terakhir, saudara. Saya senang teriak yang terakhir. Kenapa, saudara? Yang terakhir ini banyak mujizat, saudara. Ya, kalau kau ya nggak bawa poin 1, poin 2, paling nggak kau bawa poin 3, saudara, ya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Apa yang dilakukan
dilakukan Daud untuk memperkuat imannya adalah yang ketiga, dia melawan keadaannya atau persoalannya. Coba kita maju pada ayat yang ke-9, dikatakan demikian, lalu pergilah Daud besertakan 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang ini tinggal di belakang berhenti di sana. Lalu pergilah Daud, artinya apa? Ada satu action, ada satu tindakan, saudara, dari Daud untuk apa? Untuk berusaha melawan persoalannya, melawan keadaannya. Nah, ini yang banyak disalahpahami oleh jemaat-jemaat. Mereka berpikir bahwa ketika datang berdoa, datang kepada Tuhan, masalah langsung selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada bagian yang harus kita lakukan dan ada bagian yang Tuhan akan lakukan. Maka Bapak Ibu Saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Daud beriman kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia mengerjakan imannya untuk apa? Maju melawan persoalannya. Gak diam dia, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang terakhir, apapun tantanganmu dan masalahmu, Saudara, jangan sampai membuat engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Kau harus move on, maju, melangkah, sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ketika dia bersama dengan kita, siapa lawan kita? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. So, yang ketiga, kau harus melawan masalahmu. Artinya apa? Selesaikan. Jangan sedikit-sedikit lari, sedikit-sedikit lari, sedikit-sedikit lari. Nggak lurus-lurus kita. Sedikit-sedikit pindah gereja, sedikit-sedikit pindah gereja, Saudara. Ke gereja manapun kita pasti masalahnya tetap sama, Bapak Ibu Saudara. Jadi, lari bukan solusi. Yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Dia, maju, fight, hadapi masalah kita, dan Tuhan akan memberi kemenangan buat kita. Amin. Amin. Buat firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita, saya ulang pemain musik untuk maju ke depan. Kita sama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Datang merendahkan hati kami pada saat hari ini, Tuhan. Kami melepaskan ego kami, kesombongan kami, dan membiarkan kuasa-Mu yang besar untuk berdaulat atas hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, percaya, tetap percaya, Tuhan berjumpa dengan Dia. Kau harus menjadikan tantangan dan persoalanmu menjadi satu kesempatan untuk memperkuat imanmu seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Dia datang beribadah kepada Tuhan, dia datang berdoa kepada Tuhan, dan dia melawan keadaan, masalah, dan persoalannya. Dan hari ini, saudara, mari kuatkan dan teguhkan hatimu. Kau taruh dalam hatimu untuk kau punya keyakinan untuk terus datang beribadah kepada Tuhan, dan kau berdoa kepada-Nya. Segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang gak pernah mungkin, saudara, di dalam Dia segala sesuatunya pasti mungkin. Kau
harus melawan masalahmu. Jangan pernah lari, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa. Kau harus menang, karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Segala perkara dapat Shalom Bapak Ibu, ya, tadi kita tepuk tangan yang meriah dong buat Yesus. Terima kasih buat hambanya Pastor Hendrik Sianipar yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati Pak. Pak Hendrik ini muridnya Pak Samuel Simanjuntak Bapak Ibu ya. Jadi gayanya mirip saudara ya. Tahu kan Bapak Samuel Simanjuntak yang kurus gitu saudara ya. Dia luar biasa ya, mirip ya. Oke, kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Terima kasih. Ada beberapa pengumuman dari saya Bapak Ibu. Pengumuman pertama, seperti himbauan dari Bapak Gembala, Bapak Ibu yang belum terlibat di dalam KUL, yuk sama-sama kita ikut KUL yuk Bapak Ibu ya, supaya kita bertumbuh bersama saudara. Dan kita percaya tadi pesan dari Pastor Hendrik bilang kita yuk kita datang beribadah sama Tuhan, kita mau berdoa sama Tuhan, kita melawan setiap persoalan kita saudara. Dan kita percaya ketika kita melakukan 3 hal itu, saudara, kita akan melihat terobosan yang sungguh luar biasa. Di tahun penuaian saudara, kita akan menuai sesuatu yang lebih besar bagi setiap kehidupan kita saudara. Saya katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang belum terlibat KUL, yuk kita himbau semua untuk kita sama-sama terlibat KUL saudara ya. Mungkin Bapak Ibu yang rindu rumahnya mau dipakai buat KUL juga boleh, dengan setengah hati Bapak Ibu bisa sampaikan informasinya sama Gembala KUL kita Bapak Julius ya. Kalau rindu saya misalkan hari Jumat pulangnya rada malam saudara, pulang kerja, yuk sama-sama kita cari solusi saudara ya. Mungkin kita ganti hari, mungkin hari Minggu setelah pulang gereja kita bisa KUL Bapak Ibu ya. Kemarin kan kita sudah kasih Bapak Ibu angket saudara ya. Bapak Ibu sudah tulis, kita sudah baca semua. Memang banyak masalah di waktu saudara ya. Tapi memang kalau misalkan Bapak Ibu rindu, yuk sama-sama kita diskusikan, kita cari solusi yang terbaik untuk Bapak Ibu bisa ikut KUL. Kalau kita pengerja, kita siapkan waktu lah untuk Bapak Ibu. Kapanpun Bapak Ibu mau KUL, kita akan ready. Kita semangat Bapak Ibu ya. Mungkin rumahnya mau dipakai KUL, rumah saya mau dipakai KUL, tapi hari Minggu pulang gereja, boleh Bapak Ibu ya. Kita datang sama-sama ke rumah Bapak Ibu. Kita bawain makanan lah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau usah repot-repot bawa bikin makanan, kita sendiri akan bawa makanan saudara ya. Tapi misalkan nggak repot, ya udah Bapak Ibu boleh masak lah ya. Makanan buat kita. Haleluya, haleluya. Oke, Bapak Ibu yang mau ikut KUL bisa lambaikan tangannya. Haleluya, ada 1000 orang yang mau ikut KUL Bapak Ibu ya. Ya, sekali lagi kalau Bapak Ibu rindu rumahnya mau dipakai KUL, bisa saudara ya, yuk informasikan ke kita. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyi satu lagu tadi. Segala perkara dapat ku tangguh, dapat ku tangguh di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan sekali lagi dengan kita mau katakan segala perkara.
kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh Rabaya Shikaralabaya. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Inilah persembahan yang kami boleh berikan kepada Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini boleh Kau layakkan Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami ya Bapa. Untuk kami boleh memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Berkat berlipat-lipat kali ganda datang bagi setiap kami. Pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, apapun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati setiap kami. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman yang sungguh menguatkan setiap kami. Firman yang sungguh ya Tuhan memberikan pencerahan bagi setiap kami Tuhan. Di tengah persoalan, di tengah pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami boleh tetap datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap berdoa bersama-sama Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun keadaan kami Tuhan, itu tidak menghalangi setiap kami untuk kami boleh datang dan berdoa kepada-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami percaya Tuhan, bagian kami untuk kami boleh melawan setiap persoalan, setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Kami mau maju terus ya Tuhan Yesus, sampai kami percaya Tuhan, kami akan melihat suatu berkat yang melimpah tercurah bagi setiap kami. Bahkan pintu-pintu yang tertutup itu dibukakan sama Tuhan ketika kami melakukan bagian kami Bapa. Kami percaya Tuhan, di tahun ini Tuhan, tahun penuaian, kami akan percaya Tuhan, kami akan menuai sesuatu yang terbaik bagi kami ya Bapa daripada Tuhan Yesus. Kami akan menuai jiwa-jiwa, bahkan bukan hanya sekedar jiwa-jiwa Tuhan. Kami akan menuai berkat ya Bapa yang melimpah-limpah yang Tuhan berikan, yang Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Pastor Hendrik Sianipar Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi berkenan di depan Tuhan. Semakin hari Tuhan semakin berkenan di depan Tuhan. Berkati keluarga besarnya, berkati istri, berkati anaknya Tuhan, dan setiap pekerjaan apapun yang hamba-Mu boleh lakukan pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu ini Bapa. Jadikan hamba-Mu kepala dan bukan ekor Tuhan. Kami percaya Kau buat hamba-Mu naik terus semakin tinggi di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya dalam pelayanan hamba-Mu itu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapa. Kau lindungi keluarga besarnya Tuhan, dijauhkan dari setiap sakit penyakit, dijauhkan dari setiap mara bahaya, roh maut, roh kecelakaan, apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera, sukacita yang mengalir melimpah-limpah untuk hamba-Mu bersama keluarga besar yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, serahkan hamba-Mu semua yang dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan siap kami Tuhan pada jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami bukan dengan tangan yang hampa Tuhan, tapi kami membawa sesuatu yang baru Tuhan oleh firman Tuhan. Dan biar firman yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan boleh menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Beri firman Tuhan boleh kami tabur di hati kami yang subur, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar firman Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat yang melimpah dicurahkan bagi setiap hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Mari saudara angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera dan sukacita yang mengalir melimpah-limpah atas setiap jemaat-Mu ya Bapa di tempat ini Tuhan. Kami percaya berkat yang melimpah yang Tuhan curahkan bagi setiap kami, dan kasih yang setia daripada Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kami, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai setiap kami sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput setiap kami di awan permai Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yang sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, haleluya.